Shalom, saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita sudah membahas tentang limited atonement, ya, beberapa waktu yang lalu, yang intinya satu pendapat yang ada di dalam tulip, TULIP, itu yang L-nya ya, TUL, jadi yang tengah, limited atonement, yang artinya pendamaian atau penebusan terbatas. Nah, dasar firman dari limited atonement kita sudah belajar, yaitu bahwa Tuhan itu mati bagi domba-dombanya, Tuhan mati bagi mempelainya, itu ada ayat-ayatnya, saudara ya. Kita sudah belajar juga tentang keseimbangan, supaya kita tidak sampai keliru di dalam memahami satu sisi kebenaran. Nah, saya ingin ngajak Anda kali ini sedikit lebih mendalam dan lebih lengkap tentang menyikapi akan pandangan limited atonement itu. Nah, saudaraku, di dalam kalangan saudara-saudari kita Calvinis, itu sudah ada yang mengemukakan bahwa limited atonement itu harusnya diubah menjadi unlimited atonement. Karena apa? Karena mereka menemukan ayat-ayat yang cukup kuat yang ada di sisi lain yang berbicara tentang bahwa penebusan yang dikerjakan Tuhan Yesus itu tanpa batas, artinya untuk semua orang. Nah, kita akan buktikan itu, saudaraku ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dibaca mulai ayat 1 saja ya, biar lengkap. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita di sini orang-orang Kristen ya, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2, perhatikan ayat 2. Dan ia, Yesus Kristus, adalah pendamaian, atonement, pendamaian untuk segala dosa kita. Melalui korbannya di kayu salib, melalui darahnya yang tercurah, pendamaian untuk segala dosa kita. Dan, nah perhatikan, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, dengan demikian, kata limited atonement itu harus dikoreksi. Ya, ini pendapat dari sekelompok saudara-saudari Calvinis yang kemudian ingin mengoreksi dari limited atonement jadi unlimited atonement karena nemu ayat ini, saudaraku ya. Nah, tentunya ayat yang lain kemarin sudah saya singgung, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kepada dunia. Dunia itu isinya bukan hanya orang-orang Kristen saja, bukan hanya kelompok kecil saja, tapi semua. Jadi kasih Allah yang memberi akan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, itu untuk dunia, untuk manusia yang ada di dunia. Nah, kemarin saya juga sudah membacakan ayat dalam 1 Timotius 2 ayat 6, saudara. Kemarin 1 Timotius 2 ayat 4. Ya, sekarang kita akan lihat sampai ayat 6. Jadi, hari ini kita akan memperlengkapi, saudara, bahwa ternyata limited atonement, meskipun ada sisi kebenarannya, tapi juga harus diimbangi dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hal yang lain. Ayat 4 ya, kita mulai dari 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini kemarin sudah saya bahas bahwa Bapa di surga itu merindukan, menghendaki semua diselamatkan. Jadi bukan hanya kelompok kecil saja. Nah, kemudian ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.
Jadi manusia Kristus Yesus atau Kristus sebagai manusia itu adalah pengantara antara kita dengan Allah yang Esa. 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Garis bawahi kata semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Semua manusia. Jadi bukan hanya terbatas pada kalangan tertentu. Saudaraku, dengan ayat-ayat ini saya kira kita tidak boleh berpikir sempit ya, bahwa Tuhan itu pilih-pilih kasih. Kita nggak boleh. Kalau nanti setelah ada penolakan dari orang-orang yang sudah mendengar berita Injil, kemudian ada yang percaya, ada yang menolak, dan sebagainya, itu urusan nanti, dan rahasia itu tentunya diketahui oleh Dia yang Maha Tahu, itu ranahnya Tuhan. Tapi bagi kita pegang ayat-ayat ini. Ingat itu apa? Hamba Tuhan Rick Warren katakan apa? Bahwa kalau ada dua bagian dari firman Tuhan yang seakan bertentangan, aku percaya dua-duanya. Kemudian aku akan terapkan mana yang lebih cocok untuk diriku. Nah, ternyata kalau urusan-urusan yang predestinasi, urusan-urusan itu limited atonement, itu memang urusan Tuhan. Tuhan kan Maha Tahu. Akhirnya siapa yang diselamatkan kan Tuhan tahu. Kan di Roma 11 ayat 25 kan juga dikatakan bahwa sampai genap jumlah orang-orang yang masuk iman, orang-orang kafir yang masuk iman, bangsa-bangsa lain yang masuk iman, itu Tuhan tahu jumlahnya berapa. Tapi itu rahasia ilahi. Kita nggak perlu masuk ke area itu, saudara. Ya, jadi kita tahu menempatkan diri. Kita berpegang pada ayat bahwa Tuhan Yesus mati bagi semua manusia. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, makanya di dalam Markus kan dikatakan kita ini harus memberitakan Injil pada segala makhluk. Ya, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, siapa yang menentukan bahwa itu tidak percaya, akan tidak percaya? Itu Tuhan. Urusan kita adalah terus kerjakan bagian kita. Ya, jadi ya hal-hal yang rahasia itu adalah milik Tuhan lah. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagiannya Tuhan. Yang disingkapkan itu bagian kita, ya, itu ayatnya ada. Kemudian ya itu tadi, bahwa kemuliaan Allah itu merahasiakan segala sesuatu. Jadi kalau yang rahasia-rahasia, saudara, jangan coba masukilah, nanti malah sesat. Kemudian 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ini banyak ayat ya hari ini ya, saudara. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi orang-orang yang sesat ini, guru-guru palsu ini juga sudah ditebus sama Tuhan Yesus, saudara. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Masalahnya mereka menyangkal bahwa Yesus sudah menebus mereka. Tapi Yesus sesungguhnya menebus mereka atau tidak? Nebus. Yesus mati di kayu salib itu untuk semua orang, saudara. Bukan hanya untuk Anda dan saya yang sudah jadi anak-anaknya. Tetapi semua orang, jadi kesempatannya untuk orang itu diselamatkan di pemandangan kita dan di dalam batas pengertian kita, itu semua orang. Jadi mari kita berlomba-lomba memberitakan akan kasih karunia itu. Dan izinkan Roh Kudus bekerja bersama dengan Anda dalam kesaksian yang Anda bawa. Nah, saudara, inilah sedikit kelengkapan tentang
limited atonement, saudaraku. Jadi, ya sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita terjebak di dalam ekstrem-ekstrem yang berbahaya. Nanti bisa sesat, saudara. Tuhan Yesus memberkati.